Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pH campuran. Artinya apa? Yaitu kita menentukan pH jika dua larutan dicampurkan. Ada yang asam dengan asam, kemudian basa dengan basa, dan ada yang asam dengan basa. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk yang pertama ini kalau dua-duanya adalah larutan asam. Jadi, larutan asam ditambah dengan larutan asam. Kalau misalkan dua larutan asam dicampurkan, mau dia kuat dengan lemah, kuat dengan kuat, lemah dengan lemah, maka akan bisa dihitung pH-nya, yaitu dengan menggunakan rumus yang seperti ini. Di mana kalau asam berarti kita hanya mencari H+ campuran. Jadi nggak bisa langsung pH campuran, tapi H+ campuran dulu. H+ campuran didapat dari H+ larutan pertama dikalikan V pertama plus H+ larutan kedua dikalikan V2 per V total atau volume 1 ditambah volume 2. Nah, untuk mencari H+ masing-masing tentu saja disesuaikan dengan apakah dia larutan kuat atau asam. Kalau misal asam kuat ya berarti pakainya Ma kali A, kalau asam lemah berarti akar Ma kali Ka. Seperti itu, kayak kita mencari pH kita mencari H+ biasa. Nah, ini kita langsung saja pada contoh soal. Oke, ini untuk contoh soalnya. Terdapat 200 ml HCl 0,1 molar ditambahkan 200 ml HCN 0,2 molar dengan nilai Ka 10 pangkat min 5. Nah, untuk mencari pH campuran dari kedua larutan asam tersebut sesuai dengan rumus yang di atas, berarti kita harus mencari H+ masing-masing asam. Disesuaikan juga apakah dia asam kuat atau asam lemah. Nah, di sini HCl itu adalah asam kuat. Ini kita ambil sebagai H+ pertama dan HCN adalah asam lemah sebagai H+ kedua. Kita cari masing-masing H+-nya. Untuk yang pertama berarti karena asam kuat adalah Ma kali A. Molaritasnya 0,1, A-nya karena hanya 1 berarti 1, 0,1. Sedangkan H+ yang kedua karena dia asam lemah berarti kita pakai rumus Ka kali Ma. Ka nilainya 10 pangkat min 5, Ma nilainya 2 kali 10 pangkat min 1 atau 0,2, sehingga didapatkan 2 kali 10 pangkat min 6 di akar, atau akar 2 kali 10 pangkat min 3 atau 1,41 kali 10 pangkat min 3, atau nilainya biarkan seperti ini dulu. Setelah itu kita nyari H+ campurannya dengan cara mengalihkan H+ pertama kalikan volume pertama plus H+ yang kedua dikalikan volume yang kedua dibagi volume total yaitu V1 plus V2. Kita masukkan berarti H+ pertama adalah 0,1. V-nya kamu boleh pakai mili asalkan semua nanti pakainya mili, V1 maupun V total maupun V2. Sehingga kalau kita pakai mili langsung kali 200 plus H+ yang kedua adalah 1,41 kali 10 pangkat min 3 kali 200 per V1-nya 200, V2-nya 200. Ini kalau dikalikan hasilnya 20 plus 0,282 per 400 atau didapatkan nilai 0,05. Nah, ini kita udah dapat H+ campuran. Untuk nyari pH ini sama seperti cara mencari pH dari asam basa yang pembahasan lalu. Tinggal dituliskan dalam bentuk kali, berarti 5 kali 10 pangkat min 2 sehingga pH-nya 2 min log 5. Selesai. Berarti pH campuran dari HCl 200 ml 0,1 molar dengan 200 ml HCN 0,2 molar adalah 2 min log 5. 2 ini adalah kalau kita mencampurkan dua larutan yaitu basa dengan basa. Ini akan sama dengan larutan campuran antara asam dengan asam,
yaitu kita harus mencari OH- masing-masing larutan dulu, mau dia mau dia basa kuat maupun dia basa lemah. Rumusnya masih sama, yang berbeda hanyalah kalau mencari asam berarti pakainya H+, kalau basa berarti OH-. Nah, contohnya masih sama seperti tadi, nyari OH- kuat ya berarti Mb kali Mb, OH- lemah berarti akar Kb kali Mb. Contoh soalnya, ini ada 100 mili KOH 0,1 molar dengan 100 mili NaOH 0,2 molar. Nah, ini kita akan mencari pH campurannya. Yang pertama adalah untuk OH- yang pertama KOH, dia termasuk basa kuat sehingga pakainya Mb kali B, yaitu 10 pangkat min 1 kali 1 karena OH-nya ada 1, berarti 10 pangkat min 1. Sedangkan yang kedua NaOH berarti OH- yang kedua Mb kali B, ini karena dia 0,2 berarti 2 kali 10 pangkat min 1 kali 1, yaitu 2 kali 10 pangkat min 1, atau bila dituliskan dalam desimal ini 0,1, ini 0,2. Setelah dapat OH- masing-masing, kita cari OH- campuran, yaitu didapat dari OH- yang pertama kalikan V1 ditambah OH- yang kedua kalikan V2 per V1 plus V2. Didapatkan tadi OH- yang pertama adalah 0,1 dikalikan V1 nya 100, ini V1, plus OH- yang kedua adalah 0,2 dikalikan volume yang kedua yaitu 100 juga per 200 mili, karena volume 100, volume 2 100 dijumlahkan 200. Didapatkan 10 ditambah 20 per 200 atau 15 kali 10 pangkat min 2, atau kita ubah jadi bentuk satu angka di belakang koma berarti 1,5 kali 10 pangkat min 3, sehingga didapatkan POH. Jangan lupa POH dulu karena di atas adalah OH-. Jadi 3 min log 1,5. Untuk mencari pH-nya tinggal 14 dikurangi 3 adalah 11. Tandanya diganti plus, lognya masih sama. Jadi didapatkan untuk pH campuran basa dengan basa tadi adalah 11 plus log 1,5 untuk pH-nya. Nah, yang ketiga ini kalau dia ada asam dengan basa. Nah, kalau asam dengan basa ini ada banyak sekali pilihan rumusnya. Nanti tergantung dari yang bereaksi itu kuat atau lemah dan yang bersisa apa setelah reaksi. Jadi nanti untuk asam kuat dan basa kuat, ini untuk yang tabel yang pertama, asam kuat dengan basa kuat kalau direaksikan yang tersisa asam. Nah, kita lihat asamnya, dia kan berarti asam kuat di sini yang bereaksi. Maka kita pakainya rumus asam kuat, H+ sama dengan Ma kali A. Nah, beda cerita kalau dia nanti yang tersisa basa. Kalau yang tersisa basa, dilihat dulu basanya di sini. Basanya basa kuat, berarti kita pakainya rumus basa kuat, OH- sama dengan Mb kali B. Yang ketiga adalah kemungkinannya saat mereka bereaksi kemudian reaksinya habis, tidak ada yang bersisa. Ini akan bersifat netral atau pH-nya ini akan ada di sekitar 7 atau pH netral. Ini untuk kemungkinan asam kuat ditambah basa kuat. Yang kedua adalah saat asam kuat ditambah basa lemah. Nah, kalau asam kuat ditambah basa lemah, ini yang pertama adalah misal yang tersisa asam, otomatis di sini adalah asamnya asam kuat karena tadi mereaksikan asam kuat dan basa lemah. Kalau yang tersisa asam berarti sisanya asam kuat, maka pakainya juga rumus asam kuat lagi, Ma kali A. Kemudian kalau yang tersisa basa, nah, kalau ada yang kuat dan lemah direaksikan, yang tersisa adalah lemah, maka dia penyangga. Kita lihat di sini yang tersisa adalah basa.
Karena basa itu di sini basa lemah, maka kita pakai rumus penyangga basa, yaitu OH- sama dengan KB kali NB per NG. Kemudian kalau misal asam kuat dan basa lemah, kuat dan lemah, dan nanti pereaksinya habis, maka kita pakai rumus hidrolisis. Hidrolisisnya tergantung dari yang kuat. Ini nanti akan dibahas di bab selanjutnya. Berarti ini bab selanjutnya. Kemudian kemungkinan yang ketiga yaitu kalau yang bereaksi asam lemah dan basa kuat. Kalau yang bereaksi asam lemah dan basa kuat dan yang tersisa adalah asam, kita dilihat di sini asamnya adalah asam lemah. Kalau yang tersisa lemah itu pasti penyangga. Kalau yang lemah asam berarti penyangga asam, kalau yang lemah basa berarti penyangga basa. Sehingga kalau kita pakai asam lemah basa kuat tadi yang tersisa asam, maka rumusnya pakai penyangga asam, yaitu H+ sama dengan Ka kali Na per Ng. Kemudian kalau yang tersisa basa, basanya di sini basa kuat, berarti kembali lagi kita pakai rumus basa kuat, OH- sama dengan Mb kali B. Dan yang ketiga kalau habis, ini masih sama, bahwa kalau ada asam kuat basa lemah, basa kuat asam lemah direaksikan dan habis, maka dua-duanya akan menjadi hidrolisis garam, dan ini akan dibahas di bab selanjutnya. Yang kemungkinan terakhir yaitu kalau asam lemah ditambah basa lemah. Kalau asam lemah ditambah basa lemah dan yang tersisa asam, asamnya adalah asam lemah tadi, maka kita pakai rumus penyangga asam. Berarti H+ sama dengan Ka kali Na per Ng. Kemudian kalau basa yang tersisa adalah basa, basanya tadi juga basa lemah, maka juga menggunakan penyangga, tapi di sini penyangga basa. Atau Kb kali Nb per Ng. Sedangkan kalau hidrolisis, kembali lagi ini akan dibahas di bab setelah ini. Oke, baik, untuk yang asam dan basa, ini untuk pH campuran asam dan basa akan kita bahas satu persatu contoh soalnya. Jadi nanti kalau misal ada soal dan tidak ada keterangan apakah dia campuran asam dengan asam, apakah dia penyangga, apakah dia hidrolisis, apakah asam kuat basa kuat, ini nanti kalian harus bisa menentukan. Kalau misal ada asam dan basa direaksikan, maka nanti akan pakai rumus apa, ini kalian harus bisa menentukan. Berdasarkan untuk mempermudah penghafalnya sebenarnya pakai tabel tadi. Intinya kalau misal ada tersisa lemah berarti penyangga, kalau habis berarti hidrolisis, kalau yang tersisa kuat berarti dia ada pakai rumus asam kuat basa kuat. Nah, yang pertama ini contoh soal yang pertama, kalau yang tersisa asam kuat, ini dari awal memang sudah diketahui kalau nanti yang tersisa adalah asam kuat, tapi kalau misal ada soal nanti kalian harus mereaksikan dulu dan diketahui nanti apakah kita pakai rumus yang mana. Nah, untuk soal pertama 200 ml HCl ditambah 100 ml KOH sama-sama 0,1 molar. Maka kita reaksikan dulu. HCl ditambah KOH ini akan menjadi KCl plus H2O. Ini mula-mula reaksi sisa. HCl-nya ada 0,02. Cara mencari molnya udah tahu ya, dari yang kemarin masih sama caranya. Kemudian yang KOH berarti 0,01, sehingga yang habis bereaksi adalah yang KOH, ini 0,01, ini habis, ini 0,01, 0,01, 0,01, berarti sisanya adalah HCl 0,01, 0,01, 0,01. Nah, di sini karena yang tersisa ini adalah asam kuat, di mana awalnya asam kuat ditambah basa kuat, yang tersisa asam kuat, maka kita pakai rumus asam kuat, berarti H+ sama dengan Ma kali A. Nah, di sini Ma-nya kan belum diketahui karena dia adalah mol, berarti kita cari Ma-nya dulu dengan cara rumus di stoikiometri bahwa M sama dengan N per V, V-nya V total, berarti N-nya adalah 0,01,
V-nya karena ini kita pakainya adalah liter ya, karena ini tadi diubah jadi liter, 0,2 kalikan 0,1 kan 0,02, berarti 200 ditambah 100, 300 mili jadikan liter adalah 0,3 atau 1/30, atau kita dapatkan 0,0333, sehingga H plus sama dengan MA kali A atau 0,033 kali 1 atau 3,3 kali 10 pangkat min 2, sehingga pH nya adalah 2 min log 3,3, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, oke, kita masuk pada soal nomor 2, dimana kalau ini direaksikan asam kuat dengan basa kuat dan yang tersisa adalah basa kuat. Oke, kita akan kerjakan. Kita akan reaksikan NaOH dengan H2SO4, maka akan menjadi Na2SO4 plus H2O. Nah, di sini karena Na-nya 2 kita setarakan, ini 2, ini 2. Setelah itu mula-mula reaksi sisa. NaOH-nya 0,008 ya, karena ini 0,08 kali 0,1. Sehingga di sini 20 itu 0,02 kali 0,1 berarti 0,002. Maka ini adalah yang habis. Karena ini 1, ini 2, berarti ini 0,001. Oke, kita turunkan ini ya, reaksi sisa. Sehingga Na2-nya ini 0,001, ini 0,002. Ini sisanya 0,007 habis. 0,001, 0,002. Nah, karena yang tersisa adalah basa kuat, maka kita pakai rumus basa kuat, tapi kita harus nyari molaritas dari basa kuat dulu dengan cara N hasilnya tadi per V total, yaitu 0,007 per 80 tambah 20 kan 100 mili berarti 0,1. Artinya ini akan menjadi 0,007 dibagi 0,1, maka hasilnya adalah 7/100. 7/100 ini kalau kita cari hasilnya adalah 0,0. Oke Google. Oke Google. Shit. (0,07). Jadi kita hanya mencari OH min sama dengan MB kali B, yaitu 0,07 kali 1 atau 7 kali 10 pangkat min 2, atau POH nya adalah 2 min log 7, sehingga pH nya adalah 12 plus log 7. Kemudian yang ketiga yaitu kalau semua bereaksi habis. Contohnya ini HNO3 ditambah LiOH. HNO3 ditambah LiOH ini akan menjadi LiNO3 plus H2O. Ini mula-mula reaksi sisa. HNO3-nya 0,04, ini 0,04, maka karena sama berarti semuanya 0,04, ini 0,04, maka ini habis 0,04, ini 0,04. Nah, kalau dua-duanya habis bereaksi seperti ini, maka kita pakainya adalah pH netral, karena dua-duanya kuat ditambah kuat dan habis, maka pH-nya adalah netral atau sekitar 7.
Selanjutnya yang akan kita bahas adalah saat mereaksikan asam kuat dengan basa lemah. Nah, di sini untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah kalau dia yang tersisa adalah asam kuat. Contohnya ini 400 ml HCl ditambah 200 ml AgOH sama-sama 0,1 molar. Berarti kita reaksikan dulu HCl ditambah AgOH, maka akan menjadi AgCl plus H2O. Ini mula-mula reaksi sisa. HCl-nya 0,04, AgOH-nya 0,02, maka yang habis adalah AgOH, berarti ini 0,02, 0,02 dan 0,02. Berarti di sini tersisa 0,02 habis, dihasilkan 0,02 AgCl dan 0,02 H2O. Nah, karena di sini yang tersisa adalah HCl 0,02 mol, maka kita cari molaritasnya dulu, yaitu N per V total. N-nya 0,02, volumenya jangan lupa jadikan liter, berarti 0,6. Maka didapatkan ini kalau dicoret berarti 2/60 atau 1/30 atau 0,033 ya, 33. Berarti untuk karena ini yang tersisa adalah asam kuat, maka kita pakai rumus asam kuat. H plus sama dengan Ma kali A, atau 0,033 kalikan A-nya 1, maka 0,033 atau 3,3 kali 10 pangkat min 2, sehingga pH-nya adalah 2 min log 3,3. Oke, seperti itu kalau kita mereaksikan antara asam kuat dan basa lemah dan yang tersisa adalah asam kuat, maka kita akan menggunakan rumus asam kuat. Oke, untuk soal yang nomor 2, yaitu ketika kita mereaksikan asam kuat dengan basa lemah, tapi yang tersisa adalah basa lemah. Nah, di sini kalau misal yang tersisa adalah basa lemah, berarti kita reaksikan dulu HNO3 ditambah NH4OH, maka akan menjadi NH4NO3 plus H2O. Ini karena sudah setara, langsung mula-mula reaksi sisa. HNO3-nya 0,02, ini 0,04, maka yang habis adalah ini 0,02, berarti ini habis, ini tersisa, ini hasilnya 0,02 juga. Untuk reaksi ini Bu Mala harap sudah paham dan sudah menguasai di 2 bab sebelum ini, karena memang sudah dibahas berkali-kali dan sudah dijadikan ulangan dan sudah ada pembahasannya, sehingga Bu Mala harap untuk reaksi ini kalian sudah lancar. Oke, kembali lagi di soal nomor 2, karena dia yang tersisa basa lemah. Nah, di sini karena yang tersisa lemah, semua yang tersisa lemah itu pasti penyangga. Sehingga kalau penyangga kita nggak perlu cari molaritas, langsung aja kita cari rumusnya. Ini kan berarti yang tersisa basa lemah. Berarti kita pakainya rumus penyangga basa, Kb kali NB per NG. Nah, di sini karena tidak diketahui Kb sama Ka, nanti untuk semua Kb dan Ka kita anggap 10 pangkat min 5. Kalau diketahui berarti masukkan yang diketahui tersebut. Nah, di sini berarti nilai Kb-nya adalah 10 pangkat min 5, NB-nya ini 0,02, NG-nya ini karena dia sebagai garam per 0,02. Karena ini sama dicoret 10 pangkat min 5, berarti pOH-nya adalah 5 dan pH-nya adalah 9. Sudah ketemu. Jadi untuk asam kuat dan basa lemah, yang tersisa basa lemah berarti pakainya penyangga basa, dan dia nanti terbentuk larutan penyangga atau larutan buffer. Nah, kemungkinan yang ketiga ini kalau direaksikan seperti ini tapi dua-duanya habis, ini karena memang tidak ada contohnya, karena kita akan bahas di bab selanjutnya. Itu nanti kita akan pakai yang namanya rumus hidrolisis garam. Seperti
seperti itu tadi cara mengerjakan berbagai soal kalau misal dia tidak diketahui babnya yang mana. Jadi kita lihat dulu apa yang direaksikan, apakah dia asam kuat basa kuat, asam kuat basa lemah, asam lemah basa kuat, atau asam lemah basa lemah. Nah, ini kita akan bisa ketahui kalau misal dia ini yang pertama adalah asam kuat basa kuat. Kalau yang tersisa asam nih, berarti kita lihat dulu di sini asam kuat, berarti dia mencarinya dengan pH asam kuat Ma kali A. Kemudian yang kedua, kalau misal dia basa, berarti dilihat di sini basa kuat, berarti kita pakai rumus basa kuat. Yang ketiga, kalau misal habis, berarti dia pH-nya netral. Kemudian yang kedua, kalau asam kuat basa lemah, berarti asam kuat. Artinya kalau misal ada asam kuat basa lemah, tersisa asam, berarti di sini asam kuat, kita pakainya rumus asam kuat Ma kali A. Kemudian kalau yang tersisa basa, karena basanya basa lemah, berarti kita pakai penyangga. Basa OH- sama dengan Kb kali Nb per Ng. Kalau hidrolisis ini kita akan bahas di bab selanjutnya. Kemudian kalau misal ada asam lemah tambah basa kuat, kok nanti yang tersisa asamnya, dilihat di sini asam lemah, berarti kita pakainya penyangga asam. Rumusnya Kb kali Ka kali Na per Ng. Kemudian kalau yang tersisa basa, di sini basa kuat, berarti pakai rumus basa kuat Mb kali B. Hidrolisis ini kalau misal habis, ini kita akan bahas di bab selanjutnya. Intinya adalah kalau semua yang tersisa, misal apapun dia asam atau basa, kalau yang tersisa lemah maka otomatis dia penyangga. Penyangga asam atau basanya dilihat apakah yang tersisa tadi asam lemah atau basa lemah. Kalau asam lemah berarti penyangga asam, kalau basa lemah berarti penyangga basa. Sehingga nanti kalau misal ada yang tersisa yang kuat, berarti kita pakainya rumus yang asam kuat atau basa kuat. Ini akan bertambah kalau nanti reaksinya akan habis bereaksi, nanti kita pakainya adalah rumus hidrolisis yang akan kita bahas di bab selanjutnya. Terima kasih.